Halo, tes tes, tes tes. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Sore, Halo, halo, Pak. halo. Selamat sore. Sore, Pak. Sore. Ini bisa langsung kita mulai ya? Oh ya, ini yang hadir berapa orang? Ada sekitar 10 ya. Oh, ini nggak usah masuk juga. Oke, saya buka pertemuan kita hari ini ya. Pertama-tama, ini pertemuan pertama kita ya di mata kuliah ketentuan umum dan tata cara pajakan ya, gitu ya. Ya, saya berterima kasih kepada mahasiswanya udah hadir ya di pertemuan kita hari ini ya, walaupun baru infonya baru tadi ya. Ya, sebelum saya mulai, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ya, kalian udah kenal ya, nama saya Derianto. Saya adalah pengampu atau dosen pengampu di mata kuliah KUP ini. Untuk pertemuan pertama kita dan untuk pertemuan selanjutnya, saya minta ya, untuk di mungkin 5 menit lah gitu ya, 5 menit terakhir atau 5 menit awal untuk bisa on cam, apakah bersedia? Iya, Pak. Ya, jika bersedia saya minta untuk on cam-nya sejenak. Ya, on cam ya, on cam sejenak. Sebenarnya biasanya di mata kuliah saya gitu ya, untuk absensi itu di awal pertemuan itu biasanya menggunakan Google Form. Namun saya karena dadakan ya, saya belum buat Google Form ya. Jadi kalian bisa konfirmasi aja gitu ya. Sebenarnya ada beberapa cara terkait dengan absensi. Ya, di sini saya akan jelaskan dulu mengenai mekanisme pembelajaran kita hari ini. Ya, mekanisme pembelajaran yang pertama adalah pertemuan Vicon akan diadakan 7 kali dalam satu semester, beda dengan sebelumnya yang tidak terlalu diwajibkan. Ya, yang kedua adalah mekanisme Vicon. Dalam satu kali Vicon, saya tidak mematokkan waktu dan deadline ya, atau waktu dalam pertemuan Vicon itu, baik itu 1 jam, setengah jam, atau segala macam, gitu ya. Karena kita basisnya adalah digital atau online, kalian diwajibkan untuk bisa mencari materi, baik materi yang mungkin saya berikan ataupun materi di luar dari materi yang ada, bisa di-compare atau bisa digabungkan atau juga bisa diperbandingkan yang menghasilkan sebuah konklusi yang mengakibatkan kalian bisa tahu mana yang adanya pembaharuan atau tidak, seperti itu. Jadi kalian bisa mengambil materi dari saya atau dari luar, ya. Yang kedua, tadi dibilang terkait dengan waktu ya. Waktu kita mungkin Vicon mungkin nggak lama ya, mungkin 5 sampai 15 menit. Dalam 5 sampai 15 menit, kita habiskan waktu bisa terkait dengan bahas materi, ataupun yang tadi, ketika kalian mendapatkan materi dari luar, terus diperbandingkan, kita saling diskusi bersama. Gitu ya. Diskusi bersama, kita menjelaskan, membongkar, atau mengkaji terkait dengan mata kuliah atau perkuliahan yang ada. Jadi, saya anggap nantinya mata kuliah saya tidak terlalu monoton gitu. Ya boleh kita masih mengkaji terkait dengan materi yang saya berikan. Ya nggak masalah. Tapi nanti ke depannya mungkin jangan terlalu monoton ya. Jadi kalian juga bisa saling berinteraksi. Ya. Yang kedua adalah discussion atau diskusi bersama mungkin teman-teman atau sejawat di dalam satu ruang lingkup atau ruang kelas ini. Dan di sini saya sudah masukkan 2 buah kelas ya, 12 kelas agar lebih banyak ya, gitu ya. Jadi kalian bisa saling berinteraksi gitu ya dengan berbeda kelas ya, dan juga bisa mungkin nanti ada tugas kelompok yang nantinya bisa di mix dengan kelas yang lain
jika ada kekurangan jumlah anggota dan segala macam gitu. Dari sini ada pertanyaan dari kalian? Ada pertanyaan? Berarti nggak ada pertanyaan ya? Ya, mungkin saya jelaskan kembali terkait dengan sistem penilaian. Sistem penilaian terdiri dari pertama absensi atau kehadiran atau nilai kesopanan atau nilai normalitas gitu ya. Yang artian absensi kalian atau kehadiran kalian di dalam satu pertemuan atau satu semester ini ya, jika full memenuhinya maka akan mendapatkan nilai 30%. Ya, sudah tahu ya, mungkin kalian sudah tahu bagaimana sistem absensinya, yaitu adalah kewajiban kalian untuk login atau aktif di dalam Learning Management System atau LMS kita ya, atau mungkin kalian sebutnya Edlink ya, yang vendornya Sevima ya. Aktivitasnya seperti apa, Pak? Setiap hari. Dalam hari ini dari hari Rabu sampai hari Minggu ya. Dalam satu sesi pertemuan. Ya, yang artian kalian di sini diwajibkan 16 sesi pertemuan, yang artian 16 minggu kalian harus wajib membuka. Terserah kalian mau di hari apapun gitu ya. Mau di hari Rabu, di hari Kamisnya boleh, di hari Jumatnya boleh. It's okay, nggak masalah. Yang kedua, Vicon diwajibkan 7 kali pertemuan untuk dosen. Namun untuk mahasiswa tidak terlalu diwajibkan, jadi tidak ada paksaan. Namun ketika dalam Vicon atau dalam video conference, saya selaku dosen mewajibkan kalian untuk bisa on cam, gitu ya, 5 menit awal dan 5 menit akhir. Dibilangkan 5 menit awal, 5 menit akhir, Pak. Dan waktunya kan kurang lebih tadi dibilang 5 sampai 15 menit, Pak, untuk sesi perkuliahan. Iya. Jadi saya tidak mengajarkan kembali kepada kalian, tapi kalian belajar dari materi yang ada, kita diskusikan bersama. Kalau misalnya kita mendapatkan sebuah konklusi atau mendapatkan sebuah ide gitu ya, kita saling bekerja sama. Dalam hal ini, saya belajar dari kalian, kalian belajar dari saya. Oke? Ya, yang artian kita sama-sama belajar nih, gitu ya. Dalam hal ini, saya lebih ke arah orang ketiga yang membantu kalian untuk mengetahui fakta atau apapun yang terkait dengan kebijakan dan hal lainnya. Apalagi ini di bidang pajak ya, gitu ya, di mata kuliah saya ya. Ya, walaupun mohon maaf Pak, izin off. Ya, off cam boleh nggak Pak? Di sini ada izin off cam ya. Off cam boleh kalau misalnya kalian sangat-sangat sibuk ya. Ya, kan saya tahu ya kalian hampir 80 bukan 87, kemarin udah konfirmasi dan saya lihat cek udah hampir 90-an lah, 92% mahasiswa kita ini ternyata bekerja. Jadi nggak terlalu diwajibkan juga, tapi saya minta untuk bisa on cam lah. Bahkan dulu di mahasiswa saya itu ada yang perbankan, lagi kerja di bank, tapi on cam aja gitu. HP ditaruh, dia lagi bekerja, isi apa-apa. It's okay, nggak masalah. Oke ya, gitu ya. Dan tadi untuk kehadiran, saya harapkan untuk hadir terus di LMS atau apa, bisa melalui media komentar, like, atau menonton video, bisa mendownload materi ya. Sudah tahu kan? Sudah pernah dijelaskan juga di pen sama aku. Seperti itu. Dan untuk tugas, udah pasti ya, ada tugas. Oke, tugasnya itu hanya sekali, dan ada UTS dan UAS. Dan UTS UAS, kalian harus diwajibkan untuk menjalankan atau menyelesaikan UTS dan UAS. Ya, jadi ke depannya, kalian bisa tinggi. Walaupun UTS dan UAS udah bagus gitu ya, tapi kalian absensinya buruk, ya mungkin kalian sudah pernah ngelihat di semester sebelumnya, gitu ya. Dalam absensi ya, itu sangat tinggi prioritasnya, apalagi 20% ya, gitu, seperti itu. Oke, dari penjelasan saya terkait dengan mata kuliah, kira-kira ada yang bingung kah terkait dengan hal itu? Atau ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya terkait dengan perkuliahan? Nggak ada ya? Halo? Halo, halo. Sebenarnya suara saya terdengar jelas atau tidak ya? Halo? Berarti nggak ada ini ya, nggak ada Jelas, permasalahan ya? Pak.
Oke. Berarti kita langsung bahas terkait dengan pertemuan kita dari materi awal yang sudah saya berikan. Kira-kira ada nggak Ya, Pak. yang kalian mungkin kesulitan atau bingung terkait dengan materi yang mungkin saya berikan atau yang saya kasih gitu ya? Atau ada yang mau bertanya terkait dengan materi yang ada? Dan ini kok video saya ini. Kira-kira ada yang ingin bertanya? Tadi kayaknya di kolom komentar ada tuh. Halo, Pak. Selamat sore. Ya, selamat sore. Perkenalkan, saya Lutfiana dari AK202. Selamat berpuasa juga untuk teman-teman semuanya. Saya mohon izin untuk bertanya untuk ketentuan umum perpajakan. Itu tadi saya ada pertanyaan di LMS. Kan Undang-Undang Nomor 28 Tahun Iya, 2007. Apakah itu ada perubahan pada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009? Itu juga hal sama, apakah ada perubahan pasalnya atau ada sebagian saja atau keseluruhan? Itu soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua adalah fungsi untuk budgetir. Itu kan tax reform Pak tahun 2008. Nah, di situ kan terkait untuk budgetir itu seperti PPNBM, PPh 22 ataupun PPh 15. Nah, itu apakah bisa dibantu Pak untuk menjelaskan untuk PPh 3 tersebut itu juga termasuk fungsi budgetir dan hubungannya apa terhadap tax reform? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mbak Lutfi Widya ya. Pertanyaan bagus loh. Pak, bagaimana apakah ada perubahan terkait dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 ya, gitu ya. Dan apakah ada mungkin ada sedikit ya atau banyak ya? Jika emang ada, bagaimana dampaknya atau bagaimana ini? Sebenarnya terkait dengan perubahan itu ya, sebenarnya perubahan itu ada dampaknya ya. Dari ketentuan umum perpajakan dijelaskan bahwa setiap perubahan itu didasari atas dasar keinginan atau perubahan yang ada gitu ya. Dan di Indonesia sendiri kan kita tahu ya, kalau kita menganut namanya self assessment ya, di mana si pribadinya lah yang uh, harus patuh dan wajib terhadap perpajakan ya. Dan apalagi perkembangan zaman juga mempengaruhi dalam sistem ketentuan umum dan tata cara perpajakan, di mana ketentuan umum yang pasal 28 itu sudah mungkin kata orang zaman sekarang atau mungkin kata anak ABG sekarang itu sudah jadul ya gitu ya, karena beberapa itu masih mengadopsi paham-paham lama gitu ya, yang artian masih menggunakan era-era mungkin apa ya, kalau kata kalian itu nggak modern lah gitu ya sekarang ya gitu ya. Dan juga ada beberapa yang emang berdampak pada konteks yang lebih besar gitu. Ya, contohnya seperti apa, Pak? Contohnya, mungkin yang dulu kita sering ya dari sistem ketentuan itu kita harus registrasi langsung ke lapangan. Ya, sekarang sudah media digital. Dulu media digitalnya apa? Melalui website saja. Sekarang media digitalnya sekarang menggunakan App Store atau apa sih? App Store atau Play Store gitu ya. Yang mengakibatkan adanya perubahan-perubahan yang harus dikombinasikan, dan juga ada beberapa yang terkait dengan regulasi terkait dengan ketentuannya gitu ya. Misalnya apa, Pak? Yang tadi dulu ada namanya KTP. KTP kita untuk mendapatkan atau bisa mendaftar di bagian perpajakan harus memiliki NPWP, dua buah mata uang, seperti dua buah mata uang yang berbeda atau kartu yang berbeda dengan manfaat yang berbeda. Namun di sekarang ya, di sekarang kita tahu regulasinya bahwa NIK atau NIK gitu ya sudah mulai beralih fungsi sebagai NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Mungkin ke depannya akan berubah lagi. Kalian tahu sendiri ya, katanya NIK itu akan berubah menjadi apa? Identitas digital kedudukan atau IDK ya, gitu ya. Ada berarti ada nanti kemungkinan pasti ada akan perubahan lagi nih Pak. Ya benar, kemungkinan nanti akan ada perubahan. Namun tetap ya nomor induknya tetap sama yaitu NIK. Walaupun dalam hal ini ya, dalam identitasnya ya berupa fakta atau istilahnya bentuk fisiknya ya sudah berubah alih fungsi, yang dulunya sebagai kartu fisiknya terlihat, wujudnya terlihat, mudah hilang atau mudah terselip, sekarang sudah bersifat digital gitu. Dan NPWP pun juga sudah berubah gitu ya. Dan kemarin terkait dengan regulasi yang ada ya, adanya harus perubahan ya dari dalam hal data server atau big datanya Kementerian Keuangan, yang perubahannya itu mengubah sistem kedudukan menjadi NPWP, malah perlu adanya validasi
Dari situ kan ada tuh validasi menggunakan media elektronik pihak ketiga itu ya. Jadi ketentuan umumnya gimana Pak? Ya adanya perubahan lagi. Perubahannya lagi adalah pemanfaatan media digital secara langsung. Ya, yang artian kita dulu menggunakan form, datang, bayar, ya, atau mungkin by transfer, itu udah sah-sah aja gitu. Namun sekarang gitu ya, sudah digital, sekarang sudah by system. Dan bagaimana Pak manfaatnya ke depannya? Manfaatnya lebih besar. Apalagi di era sekarang, di era kalian, era digital. Era di mana kalian, anak muda sekarang, sudah beralih fungsi, apa ya, kalau kata orang, semakin malas seseorang, semakin tinggi tingkat digital. Ya, semakin tinggi digital, namun semakin tinggi juga perkembangan dari ilmu yang bisa dimanfaatkan di bidang dunia kerja. Ya, inilah salah satu manfaatannya gitu ya. Dan bagaimana Pak perkembangan ke depannya? Terkait dengan PPH yang ada ya, PPH apa? PPNBM, terus apa lagi Mbak? PPNBM, PPNBM, PPH PPH, 22, PPH 22, PPH 22 impor, dan ya. juga satunya PPH 15 final kalau bagi perusahaan shipping. Oh, PPH 22 gimana bagi perusahaan leasing? PPH 15, Pak. Oh, PPH Untuk 15 perusahaan. Ya, bagi perusahaan. untuk ya. Jadi ada 3, PPNBM, PPH 22 impor, dan juga PPH 15. Nah, itu Oke. kan termasuk fungsi budgeter. Tapi kan kalau misal, jadi ada tumpang tindih gitu Pak antara Hmm. budgeter sama reguleran. Nah, maksudnya di ketiga pasal itu masuk ke fungsi budgeter atau fungsi reguleran. Terima kasih Pak. Oke, apakah masuk ke dalam fungsi budgeter atau reguleran? Ya, jadi kita lihat lagi ya dari PPH yang ada. Kalau misalnya PPNBM bisa dilihat ya. Ya, menurut pribadi saya lebih ke arah reguleran. Karena kenapa? Karena kemarin pas masa pandemi ketika peraturan itu mau dijalankan ya, ada perubahan terkait dengan kebijakan barang mewah yaitu contohnya kayak mobil atau segala macamnya adanya pemotongan pajak dan sekarang juga di masanya sekarang ya ada ketentuannya sekarang di eranya sekarang di mana peraturan terbaru ya yang terkait dengan undang-undang APP yang di dalamnya ada berbasis atau masih menyangkut dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan ya gitu ya di mana terkait dengan PPNBM itu lebih ke arah uh, reguleran atau regulasi yang ada gitu ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Contohnya apa? Contoh adalah kayak motor listrik atau mobil listrik ya dulu enggak terlalu ini sekarang malah di salah satu sarana untuk digadang-gadang oleh pemerintah di mana regulasinya ya yaitu perpindahan antara penggunaan BBM bahan bakar minyak atau oil atau gas gitu ya beralih ke media yang semuanya bersifat lithium atau baterai tersebut ya di sini ada ya fungsi reguleran gitu ya jadi untuk PPNBM ini tergantung dari regulasi-regulasi yang ada gitu ya. Itu menurut saya. Namun beda lagi ya dengan ketentuan bagaimana dalam hal pelaporan ya terkait dengan perpajakannya gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam hal perpajakannya itu kita kembalikan lagi fungsinya kemana gitu ya. Apalagi kan dalam hal ini tingkat kepercayaan juga termasuk sarana yang didukung ya dari pajaknya dari Kementerian Keuangan dan bisa dari mereka ya atau lembaga-lembaga terkait untuk masyarakat ya. Bagaimana ke depannya pajaknya ini ya dari semua pajak itu fungsinya tujuannya kan untuk masyarakat juga ya. Seperti itu ya. Ya. Nah, inilah yang menjadi sarana bagi pajak bagaimana si citizen atau masyarakat itu percaya kembali. Nah, untuk bagaimana regulasi atau budgeternya ke depannya, itu kembalikan lagi karena kita tahu sendiri ya tingkat mohon maaf ya dulu ya mungkin di era-era masa pandemi tingkat kepercayaan kita terhadap pajak itu cukup tinggi karena masa-masa pandemi gitu ya pajak itu digunakan sebagai budgeter pemanfaatannya penggunaannya untuk keperluan pandemi di mana kita percaya banget gitu ya dan emang kita mendasari itu dan merasakan itu bahwa berfungsi secara optimal ya pajak digunakan sebagai budgeter ya namun di era ke sini mulai-mulai kok bagaimana pajak itu lebih ke arah regulasi ya. Regulasi yang ada mempengaruhi dengan beberapa hal yang lain atau komponen yang lain. Ya, emang nggak terasa gitu, emang nggak terasa. Namun secara nggak sadar emang benar gitu. Kok ada perubahan ini tapi pengaruhnya regulasi. Regulasi ini kok berdampak kayak bentrokan kepentingan satu dengan yang lain gitu ya. Dan kadang
nggak jelas gitu regulasi yang ada. Bukan begitu ya Mbak Lutfi ya? Gitu kan? Ya, regulasinya itu ujung-ujungnya berdampaknya bukan bukan mempermudah kita sebagai wajib pajak yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat gitu ya, atau bisa untuk meningkatkan fasilitas segala macam, tapi malah kok lebih ke arah kepentingan pribadi gitu ya. Kepentingannya apa? Kepentingan untuk negara pribadi gitu. Yang tujuannya ya kita tahu sendiri ya. Sekarang bukan ke arah budgeter lagi gitu ya. Regulasi fungsinya untuk apa? Untuk meningkatkan anggaran. Anggarannya untuk apa? Untuk ya kita tahu program pemerintah yang sekarang yaitu membangun namanya Republik Nusantara, dan itu yang menjadi patokan di mana perubahan dari pajak itu sekarang fungsinya bukan sebagai budgeter ya gitu ya. Jadi penggunaan terhadap regulasi yang ada, gimana rakyat percaya di situ regulasinya akan dipermudah ataupun dipersulit gitu ya. Namun ketika si lembaga atau pemerintah itu sudah mulai ini ya, baru dikembalikan lagi ke fungsi utama sebagai budgeter seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu ya Mbak ya. Itu yang menurut saya ya, karena saya lihat, saya merasakan Iya, Pak. seperti itu gitu ya. Kita mungkin tahu ya, emang tujuan utama dari pajak ya itu ya, fungsi pajak di mana sarananya itu untuk kalian juga, untuk bukan saya, kalian juga merasakan gitu ya gitu. Oke, ada pertanyaan lagi Mbak atau yang lain gitu ya, atau yang lain Nah, ada pertanyaan? berarti kalau disimpulkan tadi dari penjelasan Bapak yang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 itu tidak secara agregat atau menyeluruh, berarti dia ada perubahan di Betul. 2009 begitu kan ya Pak ya? Iya, Di ada Undang-Undang penyesuaian. Nomor Tadi 8. dibilang, ya mungkin yang Mbak bilang ada penyesuaian nggak ya? Ya, benar ada penyesuaian-penyesuaian di mana ada beberapa perubahan yang emang difungsikan yang tadinya misalnya ya, yang tadinya belum ada gitu ya menjadi ada. Yang tadinya kurang gitu ya menjadi mungkin ditambahkan ya, walaupun nggak semaksimal gitu ya. Karena kan pasti, mohon maaf ya, perkembangan zaman mengakibatkan pajak pun harus berkembang. Kita nggak bisa pungkiri gitu ya. Pajak berkembang ya, mau kagak mau kepercayaan masyarakat terhadap teknologi dan pajak gitu ya dialokasikan secara penuh ya, dimanfaatkan secara penuh, dan digunakan dan diaplikasikan secara penuh seperti itu. Jadi regulasi yang sebelumnya tidak hilang tapi masih tetap ada gitu ya. Jadi selama dia masih memiliki manfaat terhadap regulasi ya atau peraturan yang ada yang mengakibatkan lebih kepercayaan masyarakat itu tinggi, nah itu akan selalu dipakai. Seperti itu, Mbak. Ini apa nih? Ada Baik, pertanyaan? Pak. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, berarti tidak sesaklek itu bahwa fungsi budgeter dan juga reguleran tuh masih bisa untuk di-switch seperti itu kan ya Pak ya Iya, maksudnya? betul sekali. Secara nggak Tergantung sadar, dari eh, tergantung dari kondisinya gitu kan. Kalau kemarin kan pandemi kan ada peraturan Menteri Keuangan ya Pak nomor 3 tahun 2020 20 2021. Nah, itu iya, kan betul. berarti itu kan switch ya Pak ya untuk Mhm. fungsinya berarti. Oke Pak, Ya, terima seperti itu. kasih. Ini punya saya atau video saya yang kayak nge-freeze ya? Apa kayak kayak kaset rusak ya? Di tempat kalian kayak kaset rusak ya? Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi sekarang itu jujur aja, pajak itu kayak sebagai pendamping untuk kebijakan orang-orang tertentu kalau dilihat ya, gitu ya. Namun kan sebenarnya tujuan pajak itu kan demi kepentingan bersama, gitu ya. Ya walaupun kita merasakan bersifatnya emang memaksa ya. Itu sesuai dengan apa profesor ya, ya atau beberapa menurut para ahli di mana emang kebijakan dari pajak itu emang fungsinya adalah memungut gitu ya. Ya walaupun emang bersifat memaksa tapi tujuannya untuk kepentingan bersama dan dijalankan dalam hal ini sesuai dengan mungkin Undang-Undang Nomor 27 ya, di mana itu masyarakat harus bisa merasakan gitu ya. Ya walaupun tidak sepenuhnya dirasakan, mungkin di kota-kota besar merasakan, namun di daerah-daerah ada yang masih belum merasakan. Namun di era yang sekarang, mohon maaf ya,
era sekarang ya era periode yang kedua ya. Kalau era periode yang ke-1 itu di Presiden, mohon maaf, Bapak Presiden Pak Jokowi, alhamdulillah pajak itu benar-benar berfungsi dari budgeternya, di mana peran pajak ya digunakan untuk semua kepentingan desa dan segala macam, itu benar-benar bermanfaat banget. Bahkan orang Papua, jujur mahasiswa saya ada mahasiswa Papua, mereka merasakan, Pak, jujur saya lebih apa ya, lebih suka dengan pemerintahan sekarang karena di tempat saya itu lebih dilihat gitu Pak, lebih berkembang, lebih ada pembangunan ya ketimbang dengan era-era dulu. Jadi ada beberapa yang mungkin merasakan, ada beberapa yang mungkin ya tidak dapat merasakan seperti itu. Ya karena kita tahu ya, untuk bisa kita ini kan wilayah kepulauan dari Sabang sampai Merauke, ada kurang lebih 37 wilayah atau daerah ya gitu ya. 37 provinsi, mohon maaf. Ya, kurang lebih nggak mungkin semuanya itu bisa dirangkul semua ya, seperti itu. Nah, ini juga sama ya. Nah, tapi perannya itu adalah bagaimana fungsi pajak ini bermanfaat untuk semua. Nah, ya kan, gitu kan. Apalagi mungkin sekarang saya masih ingat manfaat yang dulu ya. Dulu mungkin kita nggak ada namanya, waktu saya sekolah pun mungkin dari kalian juga ya. Kalian mungkin belum, waktu masa-masa kalian sekolah belum pernah merasakan namanya bus gratis kan ya. Ya kan? Kalian sekarang sudah mulai ada nih. Saya nggak tahu di anak sekolah sekarang ada namanya bus gratis. Terus ada juga apa ya? Jaklingko atau Jaklingko? Ya, sekarang nggak sadar itu ternyata gratis juga. Itu ada peran pajak di dalamnya. Ya, walaupun sekarang infrastruktur itu emang benar-benar ditopang, benar-benar dikasih anggaran besar, besar banget lah, gitu ya. Namun saya nggak tahu nih. Soalnya dari hal itu kita tahu sendiri, saya nggak mau tutup mata, saya maunya melek terhadap semua kejadian yang ada. Kita tahu sendiri kepercayaan kita terhadap pajak itu udah turun kan, akibat ya, sosial media dan segala macam. Sebenarnya sosial media itu sebagai sarana ya, sarana kita untuk melihat ya informasi yang cukup signifikan, dinamis, cepatnya gitu ya. Namun ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Mungkin ini dampak positif ya untuk segelintir orang, karena kita tahu masa manfaat pajak yang sebenarnya seperti apa, ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi gitu ya. Karena kita nggak tahu ya cangkangnya mereka ya. Namun secara nggak sadar ini juga berdampak negatif juga. Kenapa? Berdampak negatif bagi sisi pajaknya gitu. Sisi pajaknya gimana? Kepercayaan kita terhadap pajak itu menurun drastis ya. Bahkan mahasiswa sekarang itu pada kritis gitu ya. Mahasiswa kritis ya, mungkin kritisnya nggak kayak dulu ya, kayak mungkin demonstrasi segala macam, kritisnya ke arah sosial media, mungkin nyinyir atau segala macam ya gitu ya, yang mengakibatkan tingkat kepercayaannya pun turun. Bahkan mohon maaf ya, para buru-buru atau orang-orang di pedesaan ya itu turun gitu terhadap tingkat kepercayaan untuk menyampaikan pelaporan pajak ya. Walaupun ya sekarang Bu Sri Mulyani ya, dan ini udah mulai mengejarkan targetnya sekarang bukan target masyarakat, tapi target di dalamnya, yaitu pegawai pajak atau instansi pajak yang tujuannya dipublish agar tingkat kepercayaan kita kembali muncul ya terhadap pajak. Ya mudah-mudahan ya terkait dengan kebijakan yang ada bisa memotivasi kembali seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Oh iya, aku mau bertanya, boleh? Ya, kan kita namanya juga di sini kan kita diskusi bersama. Ya, kalau kata agama saya, tak kenal maka ta'aruf ya. Ta'aruf kan artinya nggak dekat gitu ya, nggak semakin dekat. Kok ketawa sih? Ya, kan kalau udah dekat, udah nyaman, berarti udah tahu nih, udah paham satu dengan yang lainnya gitu ya. Kira-kira di sini ada nggak nih orang yang berkecimpung di dunia perpajakan? Gitu. Kebetulan saya, Pak. Iya, di bagian mana Mbak pajaknya? Atau mungkin Bukan ternyata orang pajak? bukan perpajakan langsung, tetapi untuk pajak, finance accounting saya yang pegang, tapi sering dapat surat cinta dari kantor pajak gitu, Pak. Oh, surat cinta ya. Mungkin yang di sini ada yang reguler juga ya, tapi saya kurang tahu nih yang reguler mungkin
non on cam ya, gitu ya. Jadi surat cinta itu bukan surat cinta yang semestinya ya Mbak ya, yaitu surat kasih sayang pengingat Ya, aja, iya gitu ya. SP2DK, Pak. Ya, Ya. saya doakan ya. Jadi surat cinta itu bukan surat yang ini. Jadi kita kembalikan lagi ya. Di sini kalian hampir 92%-nya adalah karyawan dan pekerja, dan ada beberapa nih yang benar-benar ternyata kuliah full gitu ya. Jadi dari SMK atau SMA langsung kuliah di Unsia walaupun bersifat digital. Karena mungkin untuk menghemat waktu dan segala macamnya ya. Jadi untuk yang benar-benar full kuliah, tolong untuk bisa on cam atau bisa bertanya ya, karena kalian ini seperti membayangkan sesuatu kan, atau mengimajinasikan sesuatu. Beda dengan Mbak Lutfia. Ternyata Mbak Lutfia ini pernah kuliah juga ternyata ya di UI, benar ya Mbak ya? Kok tahu, Pak? Oh, jadi kalian ya bagi yang untuk yang benar-benar kuliah, tolong ini ya, tolong on cam, tolong kalau misalnya bingung bertanya gitu ya. Makanya nanti tugasnya mungkin ya, tugasnya nanti saya akan tugasnya ya nantilah. Pokoknya nanti di pertengahan ada tugasnya bukan tugas individu. Saya pengen tugas kelompok. Kenapa? Yang pertama, kalian beda tempat, beda wilayah, beda suku, beda ras, beda agama. Saya ingin kalian bisa berdekatan satu dengan yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di sini ada yang tadi bilang, kalau kata saya ada namanya reguler, reguler khusus. Nggak tahu dosen lain ngomongnya apa ya. Ada namanya reguler, reguler khusus. Reguler khusus adalah mahasiswa yang bekerja dan berkuliah. Sedangkan reguler benar-benar full. Dia benar-benar sekolah atau kuliah saja. Gitu. Saya ingin memix-match biar kalian itu nantinya bisa saling belajar bersama. Jadi yang nggak paham jadi paham, yang nggak tahu menjadi tahu, jangan sampai nggak tahu ya. Seperti itu. Ya, gitu. Di sini contohnya Mbak Lutfiana ini, gitu ya, salah satu mahasiswa UI S1. Ya, nggak apa-apa Mbak. S1 apa Mbak dulunya? Manajemen, Pak. Untuk S2-nya juga sama. Tuh, S1, S2 manajemen, ngambil lagi S1 akuntansi. Ya, nggak apa-apa. Saya jadi ingat Mbak Bu Melda. Bu Melda itu S1 nya kedokteran, S2-nya kedokteran, terus ngambil lagi S1 akuntansi di sini. Terus ngambil juga S2 lagi ya. Gitu. Ya, gitu. Jadi kalian nggak perlu takut, nggak perlu malu, jadi sama-sama nyari ilmu. Ya, bagi ilmu ya Mbak ya, sama temannya ya. Jadi yang lain juga bagi ilmu ya dengan temannya. Jangan sampai kayak miscommunication gitu. Jadi saya menjelaskan pajak karena nih yang baru belum tahu pajak, karena mungkin belum pernah tahu dipungut atau apa, cuman hanya merasakan namun tidak secara signifikan, oh ini loh hasil manfaat pajak gitu ya. Yang akibatnya ya nggak tahu sama sekali. Gitu. Apalagi masalahnya ya, jujur, saya sebagai dosen masalahnya adalah digital. Kenapa? Akuntansi sebenarnya pengennya adalah offline ya. Ya, jujur ya, seorang akuntan pengennya tuh melihat secara langsung nih, gitu ya, mahasiswanya itu bener nggak, bisa nggak gitu, tahu nggak sih, paham nggak sih gitu kan. Nggak, kalau misalnya nggak ini kan agak sulit ya. Kalau misalnya yang udah bekerja, oh ini loh, oh ini loh, oh ini loh, saya udah pernah merasakan, saya udah pernah mendapat pahitnya gitu, saya udah mendapatkan ininya gitu. Tapi kan kalau yang ini kan belum seperti itu. Oke, ada pertanyaan dan gimana nih? Mau lanjut atau gimana? Kita sudah lebih dari 15 menit. Nggak kerasa kan? Ya, nggak kerasa kan? Mungkin nanti ke depannya mungkin kalau misalnya ini kita konfirmasi lagi terkait dengan Vicon ya. Dan mungkin pertanyaan saya yang terakhir ya. Kira-kira keberatan nggak kita Vicon di jam 4 sore ini? Jika mungkin ada Vicon lagi di hari yang sama, mungkin hari Kamis di jam 4 waktu Indonesia bagian Barat. Bagaimana? Ada yang keberatan? Tidak, Pak. Berarti semuanya nggak ada keberatan ya. Berarti next ke depannya kalau misalnya ada konfirmasi informasi dari saya, kayak tadi ya, kita ada Vicon nih di hari ini, gitu ya, jam 4. Oh ya, gitu. Langsung ntar gitu. Dan yang penting adalah sebelum Vicon, tolong dibaca dahulu modul mungkin itu modul lama ya. Kalian baca kembali, gitu nanti kita bahas jika ada pembaharuan atau apa. Contohnya kayak tadi, Mbak Lutfiana ternyata pengen
pertanyaan terkait dengan hal itu. Oh, it's okay, nggak apa-apa, gitu ya. Karena saya juga terbuka, saya orangnya terbuka. Bahkan mungkin ada mahasiswa kita juga dari Kementerian Keuangan, salah satu karyawan Kementerian Keuangan, juga terbuka. Saya jujur suka mahasiswa itu yang terbuka. Dia walaupun Menteri Keuangan, maksudnya karyawan dari Menteri Keuangan, gitu ya, dia lebih suka terbuka. Kenapa? Dia ngomong, kalau kata dia ngomong, kita fair-fairan aja Pak. Kok fair-fairan? Maksudnya gimana? Kita buka aja Pak. Mau buruk-buruknya, mau baik-baiknya, buka aja. Oh iya, nggak apa-apa. Gitu. Kenapa? Saya senang. Karena kenapa? Jiwa mahasiswa adalah jiwa kritis. Benar nggak? Ya, jiwa kritis yang artian kita membahas sesuatu di mana polemik itu berada sesuai dengan pembelajaran yang kita ampuh. Itulah fungsi mahasiswa, yaitu jiwa kritis. Jiwa kritis nggak mesti selamanya demo, kan? Menyampaikan pendapat, membuka sesuatu opini, melempar sesuatu opini, tapi kita membahas secara kajian ilmiah atau secara pendidikan, seperti itu. Oke? Seperti itu ya. Oke. Saya suka nih sama Mbak Luciana nih, S2. Berarti usianya sama kayak saya dong. Terpaksa Pak tapi istilahnya. Ah, Terpaksa tapi istilahnya. berarti usianya pantaran saya dong ya. Ya, dosennya dosen muda. Prodi akuntansi itu dosen-dosen muda semua. Masih 17 tahun Pak. Oh, 17 tahun, berarti saya 17 tahun. Oke. Oke ya. Yang lainnya nih, mungkin ada pertanyaan? Yang lainnya gimana? Ada pertanyaan? Saya suka jiwa kritisnya. Kalau UI itu biasanya jiwa kritisnya ada. Karena sering ikut demo. Banyak ketawa, tandanya bener. Iya Pak. UI, UGM, Trisakti, nah itu. Oke, seperti itu. Jadi saya nggak mau kalian terlalu fokus. Emang gini, buku boleh sebagai acuan, pedoman boleh sebagai acuan. Namun dari pedoman itu kita bisa mengembangkan dari regulasi yang tadi ada pembaruan dari mungkin peraturan yang ada, regulasi yang ada. Ya, nah itu bisa dikombinasikan atau diperbandingkan gitu. Jangan sampai kalian, oh terpaku sama satu buku, oke buku itu. Kita nggak tahu buku itu benar atau kagak. Karena kita tahu sendiri ya, di era sekarang, di era digital, apalagi ya, banyak sekali buku-buku atau karang-karangan yang emang bentuknya sama, wajahnya percis, tapi artinya berbeda. Contoh gini, saya Islam. Yang lain Islam nggak? Islam kan? Jujur, Al-Quran ada yang menduplikasi, namun artinya berbeda. Untungnya kita di Indonesia itu ada namanya Hafiz, gitu ya. Hafiz yang artian dia menghafal Al-Quran dari awal sampai artinya gitu ya, sampai dari mungkin Al-Fatihah, Alif Lam Mim sampai An-Naba gitu ya, sampai artinya hafal, dan ada Al-Quran baru yang mungkin terbitan dari luar gitu ya, dan itu artinya berbeda gitu. Jangan sampai kalian terjerumus atau salah ke dalam penafsiran yang berbeda, seperti itu aja ya, mungkin saran dari saya. Oke, ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita sudahi pertemuan kita hari ini. Dan mungkin nanti kalau misalnya ada Vikon lagi, kayak tadi ya, saya informasiin ya, Pak, ada informasi. Ya, walaupun bentuknya kayak gitu ya informasi ya. Saya tahu ada yang komen, ada yang apa, ya nggak apa-apa. Itu bisa nanti sebagai absensi. Dan biasanya di pertemuan hari ini ada Google Form, saya nggak ngasih Google Form. Mungkin next minggu kedua saya kasih Google Form. Karena di mata kuliah saya biasanya harus ada wajib satu Google Form. Kenapa? Karena di situ ada nomor telepon, dosen PA atau segala macamnya. Nah, itu yang saya butuhkan adalah nomor telepon sama alamat. Takutnya ada perubahan. Jujur, di bimbingan saya ada hampir mau 1 semester ternyata udah 3 kali ganti handphone. Gitu. Gitu. Baru konfirmasi ketika ada permasalahan atau problem di bagian keuangan atau apa. Pak, mohon maaf Pak. Ini saya, ini siapa ya? Gitu. Nanti mungkin saya buat Google Form. Oke,
Sekian pertemuan kita hari ini. Next, ke depannya tolong dibaca, kita bisa diskusi lagi, belajar bersama. Mungkin jargonnya apa ya? Akuntansi ya. Kita bisa, kita mantap, dan tetap semangat. Ya, salam dari saya, salam kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Pak. wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Pak. Kasih, Pak. sama-sama. Oke, yang mau Kasih, keluarkan Pak. silakan. Mau tetap stay silakan. Atau mau diskusi silakan. Pak, mohon izin untuk diskusi sebentar, Pak. Iya, boleh. Untuk tadi itu kan untuk materi bab 1 ini kan berarti sampai ketentuan umum perpajakan untuk bahas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, kemudian dengan fungsi-fungsi dan aspek-aspek itu ya Pak ya berarti. Iya, kurang lebih seperti itu. Namun sebenarnya materinya lebih ke arah bagaimana cara penentuan atau bagaimana cara pembukaan dari perpajakan industri atau bagaimana mendapatkan sebuah nomor pokok wajib pajak kan sebenarnya aslinya kan. Ya kan? Gitu. Namun karena saya kira ke depannya kalau misalnya kita terpatok pada ini materi tetap sama gitu ya. Namun saya pengennya kalian sendirilah yang berkembang, bukan saya. Saya bisa berkembang dengan saya membaca gitu ya. Namun mahasiswanya berkembang dengan cara melakukan diskusi bersama gitu. Jadi sebenarnya RPS itu hanya sebagai patokan, ya patokan karena kita tahu ya regulasi kita di dunia pendidikan wajib adanya RPS penentuan dan itu sebagai skala per meter atau penilaian. Namun perkembangannya dalam dunia pendidikan atau dalam hal masuk ke lapangan, apalagi sekarang digital ya, kita pembelajaran kamu dengan saya dari digital, saya sangat open minded atau terbuka sekali jika di luar dari konteksnya walaupun masih dalam satu konteks yang sama yaitu mata kuliahnya atau perkuliahannya nggak apa-apa seperti itu. Contoh yang tadi Mbak Lutfia itu kan sebenarnya ketentuan perpajakan dari sistem regulasi. Regulasi itu kan biasanya adanya mungkin di pertemuan ketiga atau keempat, nggak apa-apa seperti itu. Berarti untuk tugas atau papernya nanti itu bedah kasus atau theoretical Pak? Maksudnya kita membedah teori misalkan dari Prof. Sumitro gitu kan ya Pak ya, oh ya fungsinya seperti ini yang kayak gitu. Nah itu apakah seperti itu atau kita dikasih kasus? Untuk tugas ya, untuk tugas karena nantinya mungkin tugasnya adalah kelompok, untuk bedah kasus karena kasusnya mungkin di Indonesia ya seperti itu aja, kayak benang kusut ya, kita tahu sendiri ya benang kusut kan, pajak apa sih di Indonesia, semuanya itu Indonesia tuh pajak itu sebenarnya benang kusut, baik dari daerah ya APBD-nya gitu ya sampai pusatnya pun sebenarnya benang kusut, mau ditarik di kemanapun pasti putarannya itu aja sebenarnya. Mungkin yang dibedah nanti adalah mungkin jurnal-jurnal terkait gitu ya. Kita tahu sendiri ya kan ada beberapa jurnal yang mungkin unik atau baru, ya mungkin itu aja yang kita bedah gitu. Ya, Untuk kelompoknya ini berarti nanti digabung dengan satu angkatan atau cuman per kelas saja Pak untuk kelompoknya? ini kan KUP ini ada dua kelas, AK401 dengan AK402. Ya, jadi antar kalau misalnya kelompok ya, kalau misalnya kelompok yang mau dapat sesama AK misalnya 201 gitu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kurang gitu ya, kurang orang, bisa gabung dengan AK 202 gitu. Itu sangat efisien. Kenapa? Karena kalian kan banyak juga peluang nih untuk bisa berkenalan satu dengan yang lain, gitu kan? Lebih ke arah bagaimana kalian bisa mengembangkan uh, apa ya? Mungkin hubungan ya, relation dengan teman-teman di sekitar, gitu ya, seperti itu. Ya mungkin ketika Mbak, apalagi kan Mbak Lufiana pajak nih, ternyata perusahaannya mengharuskan Mbak untuk misalnya menyelesaikan pajak di daerah setempat ya, misalnya di Ponorogo. Ternyata pas lagi menyelesaikan, oh ternyata kok kayak saya kenal gitu ya. Oh ternyata satu tim dengan saya dulu, gitu kan. Bisa aja terjadi kan, seperti itu. Saya sih berharapnya seperti itu. Jadi kalian bisa dekat walaupun sebenarnya aslinya di tempat yang berbeda-beda. Gitu. Jadi ada kayak kesan
apa ya, kekeluarganya itu dapat, ya, gitu seperti itu. Oke, seperti itu sih Mbak. Mungkin yang hal yang lainnya mungkin ada pertanyaan. Pak, mohon maaf dan mohon izin sebelumnya. Ini mungkin bagi rekan-rekan yang baru bergabung, belum mendapatkan KUP di kelas yang sebelumnya, semester sebelumnya, itu kan mereka masih bingung, Pak, masih kesusahan gitu. Nah, nanti mungkin untuk next selanjutnya itu kalau boleh saran, Pak, itu dijelaskan terlebih dahulu, tapi bukan keseluruhan, hanya notes-nya saja. Jadi mereka punya gambaran, oh PPH 21 itu tentang apa, misalkan gitu Pak. PPH 22 tentang apa, bahkan sampai mungkin PPH 25 dan PPH 15. Itu Gini, mungkin saran Nah, dari saya, iya, tapi terserah sih, mungkin Bapak kan kembali kebijakan Bapak. gini, sebenarnya itu ide yang bagus, gitu ya. Namun kita kembalikan lagi karena untuk PPH 21 sampai 29 mungkin ya, ke arah detailnya itu masuk ke dalam mata kuliah perpajakan 1. Mungkin KUP ini lebih ke arah cangkangnya, gitu ya. Cangkangnya di mana mungkin kalian akan ngerti sedikit-sedikit apa sih itu PPH, apa tuh subjek, objeknya gitu ya. Terus bagaimana? Apalagi kan ada namanya sistem pengkodean dalam sistem perpajakan, gitu kan. Nah, itu fungsinya untuk apa, gitu. Apalagi yang mahasiswa baru ini benar-benar kosong banget, kelompong banget, yang nggak ngerti banget, gitu kan. Ya, terus dia juga mungkin lagi masa-masa di mana untuk memperoleh NPWP ya, dan itu nggak tahu sama sekali, ya. Dan itu bagaimana sih Pak caranya, gitu ya. Dan itu kalau misalnya untuk tipe kalau Mbak Lutfiana, mungkin Mbak Nur yang dini, Mbak Tasya atau Mbak Irma yang sudah bekerja lah gitu ya, ya udah paham lah gitu ya, PPh 21 apa, PPh 22 apa, subjek pajak apa, objek pajak apa, manfaatnya apa, itu udah paham banget. Istilahnya mungkin di mata kuliah saya ini, di KUP ini, saya udah dapat kuncinya nih, tinggal kelarnya doang gitu ya. Namun yang lainnya belum tentu dapat kuncinya gitu, belum tentu dapat ilmunya gitu. Jadi kosong melompong dan kagak tahu mau arahnya kemana gitu. Tapi dengan ini saya harapkan kalian itu bisa dapat atau membagi ilmu dengan yang kawan-kawan. Apalagi yang yang tipikalnya kayak Mbak Lutfiana ini kan jarang ya. Kenapa jarang? On cam, pertama on cam, kedua langsung berkomunikasi secara langsung ke dosennya. Gini, saya kasih saran kepada kalian mahasiswa baru mau mahasiswa lama, mau on cam sangat disarankan. Dosen kita dosen-dosen muda. Kalian kritis, kami masih wajar gitu. Gak apa-apa. Selama yang penting adalah tingkatnya adalah sopan santun. Kalian mau bertanya apapun, nggak masalah. Selama dosen itu masih bisa menjawab, silakan. Namun kalau misalnya kalian ada dosen yang sulit untuk menjawab pertanyaan, mungkin karena, mohon maaf ya, karena kita ini kebanyakan unsia ini dosen-dosen baru. Itu yang pertama. Dosen-dosen baru di mana dia sudah lulus S2, langsung menjadi dosen. Ada yang praktisi, di mana dosen ini juga bekerja di tempat lain. Ya, ada juga yang dosen yang dulunya pernah bekerja di tempat lain, ya, jadi dosen, gitu. Jadi ada pengetahuan-pengetahuan yang emang sebenarnya pajak ini, kalau misalnya dalam segi hal regulasi dan segala macam, semuanya tertuang di buku ya Mbak ya. Mbak tahu sendiri, itu semuanya tertuang di buku. Pokoknya hal-hal baik-baik itu semuanya ada di buku terkait dengan pajak. Namun terkait dengan regulasi, fakta di lapangan, Mbak ini sudah merasakan, Mbak Lutfi ini sudah merasakan. Ya Mbak ya, merasakan Learning by doing. ya itu gitu seperti itu. Dan saya juga dulu pernah sebagai di perusahaan, saya juga merasakan gitu. Kok yang saya pelajarin pajaknya ini ya gitu. Tapi kok kenapa ada hal lain? Contoh misalnya, kok ada pihak ketiga nih, fee-nya kok segini gede banget gitu ya. Karena ada fee, ada ketentuannya. Contoh seperti itu ya Mbak ya. Fee kan ada ketentuannya. Dan itu juga ada ininya kan. Dulu belum ada tuh terkait dengan perpajakan terkait dengan fee. Sekarang udah mulai ada gitu ya. Dan itu sebenarnya udah ada ketentuannya, berapa besarannya. Namun pas lagi di faktanya di lapangan, kok segini?
Terus ada lagi view di luar itu gitu. Itu sesuatu yang wah gitu ya Mbak ya. Gitu. Jadi kita nggak dipungkiri sebenarnya saya lebih kayak pingin kalian itu benar-benar terbuka. Kenapa? Kita saling belajar satu dengan lain. Kalian bisa membuka, ya, misalnya contoh ya, lebih ke arah konsultasi lebih mungkin ya daripada belajar ataupun discussion gitu ya. Ya konsultasi Pak, kayak gimana Pak? Kita saling sharing bersama aja. Contoh, Mbak ini punya kasus, Mbak Lutfi punya kasus. Saya nggak bisa ngejelasin. Mungkin teman yang lain pernah ada kasus yang sama, bisa ngejelaskan. Oh, seperti itu. Karena saya sendiri pun ada beberapa kasus yang mungkin tidak bisa saya kupas lebih dalam ya, gitu ya. Mungkin itu lebih ke arah, karena perpajakan ini kan dari segi cangkang dan segi pendalamannya kan ke arah perpajakan, namun dari segi regulasi dan penentuannya itu lebih ke arah ke hukumnya gitu ya. Dan itu di luar dari kemampuan saya gitu ya. Kayak misalnya dendanya bagaimana ke arah hukumnya, dan ketika hukum itu sudah dijatuhkan terkait dengan perpajakan seperti apa, itu udah di luar dari pemahaman saya. Itu karena hukum atau mungkin prodi hukum gitu ya. Itu sebenarnya kita itu masih nyerempet-nyerempet ke sana sebenarnya aslinya itu. Walaupun kita perannya antara individual atau organisasi ke pemerintah, namun hukum itu ada di tengah-tengahnya itu. Seperti itu. Itu udah di luar kalau di hukum itu. Hukum itu udah di luar dari kemampuan saya. Seperti itu. Ya mungkin next ya, kalau misalnya ada kesempatan mungkin saya lanjut ke fakultas hukum mungkin ya. Ya, atau mungkin Mbak Ulfiana mau masuk ke fakultas hukum gitu ya. Atau kita sama-sama nih, ternyata rezeki kan istilahnya Allah membagikan rezeki nggak tahu dari mana ya. Ternyata Unsia dikasih sama kementerian nih untuk bisa lanjut ke fakultas hukum rame-rame gitu ya, antara mahasiswa dengan dosen. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Gitu ya. Seperti itu. Oke, ada yang lagi yang mau bertanya atau diskusi? Karena ini sesinya udah habis, nggak apa-apa. Saya suka kok mahasiswa yang bertanya, mahasiswa yang diskusi. Dan satu lagi, nggak tahu nih di era angkatan kalian ini ada yang curhat nggak? Kalau di era angkatan yang dulu banyak yang curhat sama saya sih. Masalah kampus, masalah dosen, masalah tugas. Oke, saya nggak tahu. Ada yang bertanya nggak nih? Tapi kalau nggak ada yang bertanya, kalau misalnya mau off atau Pak saya sibuk Pak, mau on off kan nggak apa-apa, atau live nggak apa-apa. Tapi ini udah pada ini semua kan ya? Udah pada pulang kerja semua kan ya? Belum. Pulang. Lagi Ini masih di mana, di rumah? Di kantor? Ya mungkin next kita main-main lah ke tempatnya Mbak Lutfiana ya, di UI ya. Dekat kok dari Unsi emang. Iya, Pak. Silakan, Pak. Dekat banget loh. Rumah saya di UP. Atau kalian mau mampir-mampir, saya ngajar di sebelahnya kampus UP swasta. Offline. Atau kalian mau mampir, sangat sangat worth it mampir ke Unsia ya. Kapan-kapan atau ada waktu mampir ke Unsia di Udah depan. pernah, Pak. Sudah pernah. Oh ya nggak apa-apa. Kalau misalnya mau ini mampir aja di Unsia. Gimana perasaannya mampir di Unsia? Waktu kunjungan ke DJP itu sih, Pak. Ya, gimana pas lagi di Unsia? Ada dosen nggak? Ada atau apa atau gimana? Cuman kumpul di depan aja sih, Pak. Nggak ini. Kenapa nggak masuk, Mbak? Masuk aja nggak apa-apa. Masuk sih, cuman di bagian atasnya aja. Nggak Cuman apa-apa. sebentar. Ya, jadi kampus kan, oh jadi ada beberapa mahasiswa yang menanyakan Pak, kampusnya benar atau enggak Pak? Ada tempatnya atau kagak Pak? Apalagi kan kuliahnya online. Ada mahasiswa yang seperti itu, dan ada yang datang dari NTT, Papua, ada juga yang dari Sulawesi, yang mungkin orang tuanya benar nggak sih? Ada nggak sih?
percaya atau enggak gitu ya kampusnya. Kan banyak ya kampus-kampus yang ini kan. Kalian datang aja ke depan Ragunan, Menara UNAS, masuk aja. Nah, itu kita itu ada di lantai 1 sama lantai 2. Seperti itu. Maaf ya, kedengaran ini ya, lagu anak-anak ya. Ini ada ponakan lagi seneng ini musik. Ini nggak apa-apa ini. Ini kita ngabuburit loh. Kita ini ngabuburit. Mungkin ada pertanyaan. Anggap aja lah ngabuburit lah sampai maghrib. Nggak apa-apa. Pak, izin bertanya untuk AK201 untuk Bitcoin-nya di Gimana? Untuk Bitcoin-nya digabung, gitu ya? Iya. Jadi antar ya untuk AK 201 dengan 202 itu pasti nanti saya gabung terus. Kenapa? Yang pertama, kalau misalnya dipisah, jumlah mahasiswanya yang hadir pun akan down rate-nya berkurang ya, gitu ya. Enggak ini ya. Kalian hilang semangat. Ada beberapa mahasiswa yang ketika hadir mahasiswanya cuma 1 2, kalian jadi drop kan. Akhirnya keluar juga gitu. Gitu. Jadi saya inginnya kalian ngeliat, wah mahasiswanya banyak, kalian tetap stay, bisa saling berdiskusi bersama. Seperti itu. Yang kedua juga meningkatkan lagi mungkin nilai kebersamaan kita ya, antara semua angkatan. Di sini mungkin angkatan 1 ya, dan angkatan 2 ya. Gitu ya. Gitu. Yang belum dapat TKUP namun udah dapat perpajakan, nggak apa-apa. Yang dapat perpajakan yang dapat KUP namun belum dapat perpajakan nggak apa-apa. Karena kampus kita ini spesial, ya kan? Spesial. Pakai telurnya 2 lagi. Pakai cabai pedes, karetnya 2 disobek. Nah, spesial. Kenapa spesial? Kita di Genap pun ada mahasiswa baru, di Ganjil pun ada mahasiswa baru. Ya, spesial gitu kan. Jadi yang dapat diganjil bisa merasakan semester mata kuliah semester 1, namun yang yang baru belum tentu bisa dapat mata kuliah semester 1. Atau sebaliknya gitu. Makanya spesial banget. Ya, jadi bagaimana saling belajar bersama. Mau kagak mau, suka atau tidak suka, kalau belajar bersama. Berkenalan bersama. Bahkan di angkatan sebelumnya ada yang saling ketemuan, udah kenal, pernah ke kampus ketemu lagi di tempat lain, ternyata sama-sama orang, contoh sama-sama orang Bogor gitu, ada gitu. Ada juga yang sama-sama orang Tangerang, kita ternyata sekelas loh, lah rumahmu ternyata cuma berapa meter dari rumah saya, yuk kapan-kapan kita ngumpul yuk, atau gitu ngobrol bersama gitu. Seru kan kalau ketemu teman baru kan. Tapi saya nggak suka kalau misalnya namanya pembulian ya. Mohon maaf. Kita berbeda, walaupun berbeda ras, agama, segala macam. Kalau misalnya ada kekurangan atau apa, tolong, saya sekali lagi tolong untuk dimaafkan. Ya, ya, tolong untuk saya memaafkan. Contohnya seperti ini. Tugas. Kalian ngerjain tugas. Ternyata ada yang mencontek dan ketahuan ke dosennya. Contoh ya, contoh. Ternyata yang dicontek itu ngadu nih ke dosen pembimbing. Dan ternyata dia ngadu juga nih ke Kaprodi. Yang dicontek akhirnya kesel. Saya sebagai dosen atau pengajar, saya sih nggak peduli kalau mencontek atau apa. Tapi nilai pun berbeda. Tapi itu nggak menurunkan niat saya untuk tetap mengajar kalian. Tapi masalahnya adalah mahasiswa yang mencontek itu akhirnya dikucilkan. Saya nggak pengen ada itu. Mencontek wajar. Kalian gimana sih? Kalian dulu pernah sekolah nggak sih? SD pernah? TK pernah? Pernah nggak nyontek? Pernah kan? Punishment apa sih yang kasih guru nggak? Kalau mungkin guru-guru dulu mungkin
sadis ya, mungkin dicambuk atau strap di depan lapangan gitu. Kamu kan enggak sekarang gitu. Tapi ada nilai moralnya gitu. Kalau sekarang kan paling pengurangan nilai doang gitu. Tapi jangan sampai dikucilkan. Bahkan pernah kasusnya itu akhirnya saking dikucilkannya keluar. Gitu. Sebenarnya kan salah satu kalian kuliah di sini motivasinya adalah lulus dapat SAK kan? Ya, SAK bersama-sama, terus juga wisuda bersama-sama. Mohon maaf ya, mudah-mudahan kalian wisudanya onsite ya atau offline ya. Jadi ada benar-benar ada yang onsite gitu ya ke kampus. Kita bersama-sama katanya. Kedengeran nggak ponakan saya? Nah, seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Itu salah satu bullying di digital ya. Karena nyontek akhirnya seperti itu. Ada juga yang karena, mohon maaf, dosen pembimbingnya mungkin dosen pembimbingnya baik ya sama dia, namun dijelekin sama temannya yang lain dia nggak suka. Akhirnya pisah. Gitu. Gitu. Atau juga, mohon maaf, kekurangan atau keterbatasan. Kalau orang orang Indonesia bilang difabilitas gitu ya. Ketemu ternyata ada kekurangan, akhirnya dijauhkan, jangan sampai. Saya di sini menganggap kalian itu semua sama. Contohnya kayak gini, saya menganggap umur di sini jujur umurnya ada yang 40 tahun, ada 30 ada, kepala dua ada, yang baru lulus juga ada. Saya menganggap kalian sama. Saya nggak pengen kalian juga menganggap yang lain itu berbeda. Saya pengen kalian menganggap sama semua. Yang kulit putih mau kulit hitam saya anggap sama. Yang cewek semua mau pakai berjilbab, mau beda agama, saya anggap semuanya cantik. Terus yang cowok saya anggap semuanya mas-mas, mbak-mbak, yang berarti saya menganggap kalian itu walaupun usianya mungkin kepala 3, kepala 2, saya anggap 17 tahun. Yang benar kata Mbak yang tadi Mbak bilang 17 tahun. Ya. Dan yang laki-laki juga sama, saya menganggapnya 17 tahun. Bahkan saya sering kalau misalnya Vicon sih saya manggilnya Mas atau Mbak. Walaupun usia terkadang di atas saya. Ilmunya mungkin lebih tinggi dari saya dan terbangnya lebih banyak. Saya bilangnya Mas atau Mbak. Kenapa saya menghargai kalian? Ya, karena saya menghargai kalian, saya pengen kalian juga menghargai teman-teman kalian. Mungkin nanti ada waktunya kita kan bertemu bersama. Iya. Pak, mohon izin, kan waktunya sampai jam 17.00 tadi. Iya. Ada kelebihan 11 menit. Jadi Iya. mungkin kasihan sama rekan-rekan yang memang berpuasa, mereka kan juga butuh untuk berbuka. Iya, Jadi silakan. Kan tadi saya bilang, ya, ini kita mau lanjut. Kalau lanjut Iya. kita saya seperti ngebuburit nih kayaknya. ya, mohon izin untuk live untuk teman-teman. Saya juga mohon izin untuk live, Oke, Pak. berarti saya live-in aja ya semuanya. Sebenarnya sampai Iya, 15 menit juga nggak masalah. iya. Ya, Baik, oke. Pak. Saya live semua ya, biar kalian bisa istirahat, bisa lanjut aktivitas. Mungkin yang mau pulang kerja, hati-hati di jalan tuh. Oke, saya live all ya. Sampai ketemu di next lusa minggu Iya, depan Pak. ya.